Assalamualaikum teman-teman. Halo, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama saya Juliana Puspitasari dengan NPM A1D021001 dari Prodi Pendidikan Biologi. Dengan dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Nah, di video kali ini, saya akan melanjutkan materi tentang manajemen keuangan, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, serta manajemen layanan khusus. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama ada manajemen keuangan. Keuangan dalam sebuah perusahaan menjadi fondasi yang kuat terbangunnya sebuah perusahaan. Jika tidak dikelola dengan baik, akan menjadi amburadul dan tentunya akan menghentikan jalannya sebuah perusahaan. Dalam sebuah perusahaan, dibutuhkan bidang sendiri yang mengurus bagian keuangan atau bisa juga disebut manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Pengelolaan keuangan harus direncanakan dengan matang agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Adapun tujuan dari manajemen keuangan, yang pertama menjaga arus kas, yang kedua memaksimalkan keuangan perusahaan, yang ketiga mempersiapkan struktur modal, yang keempat memaksimalkan keuntungan. Kemudian yang kelima meningkatkan efisiensi, yang keenam mengoptimalkan kekayaan perusahaan, yang ketujuh mengurangi risiko operasional, dan yang kedelapan mengurangi biaya modal. Adapun fungsi manajemen keuangan, yang pertama, planning. Perencanaan keuangan meliputi mengatur uang kas, menghitung rugi laba, merencanakan arus kas. Yang kedua, budgeting. Budgeting merupakan kegiatan mengalokasikan dana untuk semua keperluan perusahaan. Yang ketiga, controlling. Controlling adalah melakukan pengontrolan atau evaluasi terhadap keuangan yang sedang berjalan. Yang keempat, auditing. Pemeriksaan keuangan perusahaan sesuai kaidah akuntansi akan menghindari terjadinya penyelewengan dan penyimpangan dana perusahaan. Kemudian ada prinsip manajemen keuangan. Yang pertama, akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban moral dan hukum yang terdapat dalam sebuah perusahaan, sehingga dapat diketahui dari mana dana diperoleh, dana dipakai untuk apa saja, serta bagaimana perusahaan memakai dana tersebut. Yang kedua, sistem keuangan. Sistem keuangan perusahaan harus dilakukan secara konsisten. Bukan berarti perusahaan tidak boleh mengganti sistem yang sudah berjalan, tetapi dengan adanya pergantian tersebut menandakan adanya penggunaan dana yang tidak stabil. Kemudian yang ketiga, kelangsungan hidup. Manajer keuangan harus bisa merencanakan keuangan agar perusahaan bisa terus berjalan dan hidup. Yang keempat, transparansi. Perusahaan harus transparan dan terbuka terhadap keuangan perusahaan. Keuangan yang akurat, lengkap, dan rapi dapat diakses dengan mudah oleh setiap manajer yang berkepentingan. Kemudian yang kelima, standar akuntansi. Sistem akuntansi yang berlaku di setiap perusahaan haruslah sama, yang berarti semua akuntan di seluruh dunia dapat paham dan mengerti tentang sistem akuntansi yang sama. Kemudian yang keenam, integritas. Laporan dan catatan keuangan harus dijaga integritasnya dengan baik. Laporan keuangan harus dibuat selengkap dan seakurat mungkin. Yang ketujuh, pengelolaan. Perusahaan harus bisa mengelola keuangan perusahaan dengan tepat. Perusahaan harus bisa menjamin bahwa dana yang telah dianggarkan dapat digunakan sesuai dengan tujuan dan rencana keuangan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian yang kedua, manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Manajemen hubungan sekolah dan masyarakat merupakan bentuk sebuah kerjasama yang dilakukan atas dasar tanggung jawab dan tujuan dari keduanya. Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal yang merupakan suatu sistem terbuka. Artinya, sekolah merupakan lembaga yang tidak pernah lepas dari pengaruh lingkungan dan masyarakat. Masyarakat merupakan sekelompok individu yang berusaha untuk menyelenggarakan pendidikan atau membantu menjalankan program pendidikan. Maka partisipasi dari masyarakat untuk sekolah sangatlah penting. Jadi dapat disimpulkan, yang dimaksud dengan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat yaitu pengelolaan yang dilakukan oleh petugas hubungan masyarakat berkaitan dengan hal komunikasi antara lembaga atau organisasi dengan pihak masyarakatnya, baik internal maupun eksternal, dengan menggunakan fungsi-fungsi manajemen untuk menciptakan hubungan yang harmonis.
Adapun tujuan manajemen hubungan sekolah dan masyarakat, menurut Ellsbury, seperti yang dikutip tim jurusan Administrasi Pendidikan tahun 2003, mengemukakan tujuan-tujuan hubungan sekolah dan masyarakat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan kualitas belajar dan pertumbuhan anak. Yang kedua, meningkatkan pemahaman masyarakat akan pentingnya pendidikan dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. Yang ketiga, mengembangkan antusiasme atau semangat saling bantu antara sekolah dengan masyarakat demi kemajuan kedua belah pihak. Yang keempat, meningkatkan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik. Yang kelima, berperan dalam memahami kebutuhan masyarakat. Yang keenam, mengembangkan program-program sekolah ke arah yang lebih maju. Yang ketujuh, mampu menumbuhkan kreativitas serta dinamika kedua belah pihak, sehingga hubungan dapat bersifat aktif dan dinamis. Kemudian jenis-jenis manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Yang pertama ada hubungan edukatif, merupakan hubungan kerjasama dalam hal mendidik, yaitu antara guru dan orang tua di dalam keluarga. Cara kerjasama tersebut dapat direalisasikan dengan mengadakan pertemuan yang direncanakan secara periodik antara guru-guru di sekolah dengan orang tua murid. Kemudian yang kedua, hubungan kultural, merupakan usaha kerjasama antara sekolah dengan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Yang ketiga, hubungan institusional, yakni hubungan kerjasama antara sekolah dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi resmi lain. Dengan adanya hubungan ini, sekolah dapat meminta bantuan dari lembaga lain, baik berupa tenaga pengajar, pemberi ceramah, dan pengembangan materi kurikulum, maupun bantuan yang berupa fasilitas. Kemudian yang ketiga, manajemen layanan khusus. Manajemen layanan khusus adalah suatu proses kegiatan memberikan pelayanan kebutuhan kepada peserta didik untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar tujuan pendidikan bisa tercapai secara efektif dan efisien. Juga ditetapkan dan diorganisasikan untuk memudahkan atau memperlancar pembelajaran, serta dapat memenuhi kebutuhan khusus siswa di sekolah, diantaranya meliputi manajemen layanan bimbingan konseling, layanan perpustakaan sekolah, layanan kesehatan, layanan asrama, dan manajemen layanan kafeteria atau kantin sekolah. Layanan-layanan tersebut harus dikelola secara baik dan benar, sehingga dapat membantu memperlancar pencapaian tujuan pendidikan di sekolah. Kemudian ada pun substansi manajemen layanan khusus. Substansi manajemen layanan khusus berdasarkan proses manajemen adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan, meliputi analisis kebutuhan layanan khusus bagi warga sekolah dan penyusunan program layanan khusus bagi warga sekolah. Yang kedua, pengorganisasian, berupa pembagian tugas untuk melaksanakan program layanan khusus bagi warga sekolah. Yang ketiga, penggerakan, meliputi pengaturan pelaksanaan perpustakaan, operasi sekolah, keterampilan, unit kesehatan sekolah, ekstrakurikuler, tabungan, keagamaan, kantin, perpustakaan, kafeteria, dan layanan khusus lainnya. Yang keempat, pengawasan, meliputi pemantauan program layanan khusus dan penilaian kinerja program layanan khusus bagi warga sekolah. Nah, itu saja materi yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Sampai jumpa di pembahasan-pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.